Bukan secara resmi penerimaan dari kegiatan ada yang mulia. Ada. Tapi tidak secara teknis yang mulia. Bentar ya. Ini kan organisasi resmi ya, partai resmi maksudnya gitu kan, partai resmi terdaftar di KPU. Ya kan tentunya pengeluaran dan dari partai, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran partai kan pasti terekam semua di situ kan. Yang maksud saya begini, saudara punya buku khusus untuk pemasukan dan pengeluaran, ada enggak? Ada yang mulia. Ada yang kelola tadi yang saudara bilang tadi akunting. Ada yang mulia, itu staf ya? Akunting yang mulia, akunting. Yang tahu. Apakah salah satunya saudara saksi Yuli yang kemarin sudah diperiksa? Benar yang mulia. Apa? Kalau saksi Yuli itu apa jabatannya sih? Staf akunting yang mulia. Staf akunting. Baik. Kemarin sudah diperiksa dia di kantor di lantai 2 kalau tidak salah. Iya yang mulia. Lantai 2 ya. Betul. Nasdem. Baik, itulah kalau ada uang yang masuk atau kalau umpama ada sumbangan-sumbangan, ya, apakah itu dari anggota partai, ya, anggota partai atau dari badan hukum atau simpatisan partai masuk untuk menyumbang ya, ini karena kita menyumbang ke Partai Nasdem, gimana mekanismenya? Gini yang mulia, terkait dengan sumbangan kader partai biasanya tidak ada keharusan yang wajib untuk diberikan oleh kader, sesuai keikhlasan kader aja. Iya. Pertanyaan saya begini, kalau ada, apakah itu dari anggota partai? Kan tidak dilarang untuk menyumbang, ya kan? Dan ada simpatisan partai yang ikut mau menyumbang, atau ada dari badan hukum perusahaan ingin menyumbang. Itu yang maksud saya. Bukan wajib atau tidak ya. Mekanisme pendaftarannya gimana? Pencatatannya itu yang saya maksudkan. Nah, selama ini tidak demikian yang mulia. Karena apakah ada buku khusus? Tidak ada yang mulia. Sumbangan dari, kan harus jelas Pak, sumbangan ke partai itu. Iya kan? Betul yang mulia. Undang-undang partai kan menjelaskan seperti itu. Harus jelas. Umpama sumbangan pribadi atas nama siapa, berapa, jelas kan? Dari simpatisan partai, saya simpatisan berdasarkan dari program perubahan dari Nasdem, saya bersimpati, saya ingin menyumbang, kan gitu. Harus jelas, pribadi, iya kan, berapa? Dari badan hukum perusahaan berapa, kan gitu. Apakah seperti itu mekanismenya? Mekanisme seperti itu dilakukan pada saat biasanya pada pilihan presiden yang mulia. Oh, pileg dan kalau pileg enggak yang mulia, yang pilpres yang mulia. Pilpres. Iya. Pada saat pendaftaran itu resmi ada yang mulia. Ada ya? Ada. Dan pembukuannya itu ada. Ada yang mulia. Ada daftar, ada iya, maksudnya buku khusus untuk itu. Betul yang mulia. Baik. Kalau ada sumbangan begitu yang masuk ke Partai Nasdem yang sudah bilang tercatat tadi oleh bagian akunting itu, saudara laporkan ke siapa? Yang pasti kita kepada bendahara umum dan laporkan kepada ketua umum partai yang mulia. Baik, pengurus partai tahu. Betul. Pasti tahu ya. Pasti. Sumbangan yang masuk pasti tahu. Pasti. Secara resmi yang tadi disampaikan terkait dengan pilpres, ketua umum mengetahui yang mulia. Ketua umum pasti mengetahui ya. Baik. Apakah ada batasan orang menyumbang ke partai? Kalau berkegiatan pilihan presiden ada yang mulia. Ada batasannya. Ada. Batasan paling ini berapa? 1 miliar yang mulia. 1 miliar. 1 miliar. Jadi kalau ada orang yang masuk sumbangan 1 miliar itu masih wajar, maksudnya masih bisa diterima. Karena sesuai peraturan KPU ada yang mulia. Ada, bisa wajar diterima ya. Kalau lebih dari 1 miliar? Tidak boleh yang mulia. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi wajib melapor ya. Wajib melapor. Jadi batasannya 1 miliar. Lebih dari itu tidak bisa. Tidak boleh. Ini untuk kegiatan pilpres. Pilpres yang boleh. Pilpres ya. Pilpres. Yang masuk sumbangan ke. Jadi semua orang yang menyumbang itu tercatat resmi ya. Tercatat bila mana resmi. Kegiatan pilpres yang mulia. Iya, apakah itu perorangan yang saya tadi, betul, simpatisan atau dari badan hukum. Betul, resmi ya. Resmi yang tercatat. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke pokok dakwaannya.
Baik, saudara tadi mengatakan mengenal saudara Syahrul Yassin Limpo. Siap, saudara yang kenal. Saudara mengenal Syahrul Yassin Limpo sejak kapan? Sejak 2018 yang mulia. Sejak tahun 2018 pada saat beliau menjadi masih anggota jabat partai. gubernur yang mulia. Waktu di masih Makassar. menjabat gubernur Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan. saudara sudah mengenal. Sudah mengenal. Apakah pada saat beliau sudah pindah ke Partai Nasdem baru saudara kenal? Atau sebelumnya? Ya, setelah pindah baru kenal yang mulia. Setelah pindah ya, setelah beliau bergabung Iya. di Partai Nasdem. Betul yang mulia. Disitulah saudara mengenal. Betul yang mulia. Maksudnya mengenal dan berkomunikasi tentunya. Karena saudara kan pengurus partai pusat, ya kan? Betul yang mulia. Baik. Itu sejak beliau menjadi gubernur. Betul yang mulia. Baik ya, dan menjadi ini sudah menjadi anggota partai resmi ya, Partai Nasdem waktu itu. Baik, menjadi anggota resmi Partai Nasdem, dan saudara sudah mulai berkomunikasi, mengenal dan berkomunikasi. Baik, singkat cerita, kemudian pada saat Pak Presiden ya, Pak Jokowi terpilih kedua, ya kan? Betul. Tahun berapa tuh? 2019. Kedua kalinya, periode kedua. Saudara kan salah satu pendukung, apa maksudnya, Partai Nasdem ya? Betul yang mulia. Ya. Kemudian mengusulkan kan menteri-menteri. Betul yang mulia. Baik. Di antaranya akhirnya saudara mengusulkan dari Partai Nasdem, salah satunya mengusulkan untuk disodorkan ke Pak Presiden untuk menjadi menteri adalah salah satunya SEL. Betul, benar? ya, dari partai saudara? Betul yang mulia. SEL saudara usulkan. Selain SEL ada siapa lagi nama yang diusulkan waktu itu? Masih ingat? Pak Joni Plate yang di penjara yang mulia. Oke. Pak Joni Plate ini dan yang lain tentunya kan? Bu Baya yang mulia. Iya. Oh iya. Nurbaya. Baik. Atau hanya 3 nama itu kemudian atau ada orang yang lain tapi setelah diseleksi inilah yang terbaik kan gitu? Mungkin ada 4 tadinya yang mulia. Oke. Baik. Partai sudah memilih tentunya dengan segala saudara sudah mempelajari semua track recordnya, ya. SEL yang utama lah ya, yang kita karena ini sidang SEL. Berarti partai dalam hal ini pengurus partai sudah mempelajari segala sudut ya track recordnya dari saudara SEL, gitu. Siap yang mulia. Partai berani mengusulkan dia sebagai menteri, kan gitu. Siap yang mulia. Ya, baik. Izin yang mulia. Iya. Saya bukan ketua umum yang mulia, jadi nggak tahu. Tapi kan saudara pengurus partai. Betul ya. Secara umum. Pasti saudara dimintai tanggapan saudara atau pendapat saudara sebagai gimana ini? Kan saudara punya hak suara juga kan? Siap yang mulia. Kalau untuk menteri, ketua umum yang mulia. Oh langsung ketua umum yang mulia. Hak prerogatifnya. Langsung. Tidak bisa di ini ya. Bukan kita. Jadi sebelum beliau mengusulkan nama ini, saudara tidak tahu? Nggak tahu yang mulia. Tidak bocor kemana-mana? Enggak yang mulia. Oh tiba-tiba diusulkan aja gitu? Iya yang mulia. Gitu, baik. Jadi itu atas usulan dari ketua partai ya. Tadi itu yang saya bilang tadi kan, dengan segala sisi sudah dipelajari semua. Track recordnya beliau sebagai birokrat, ya kan, birokrasi karena menjabat sebagai gubernur, dan politisi. Betul ya, Partai Nasdem sudah dipelajari semua, diusulkan, ya kan. Inilah yang partai terbaik lah, itulah ya, anggota terbaik partai yang diusulkan dan memang diterima oleh Pak Presiden waktu itu. Betul ya, jadi gubernur, jadi menteri, benar kan? Betul ya, boleh. Sejak beliau dilantik sebagai menteri, ya, Pak SEL ini dilantik sebagai menteri, apakah hubungannya dengan partai, ya, masih ada komunikasi enggak dengan menteri, partai dan Pak Menteri setelah? Pasti ada yang mulia. Masih ada. Pasti. Enggak dilarang ya? Enggak lah. Tidak dilarang. Tidak masalah kalau tidak dilarang. Komunikasinya itu tetap ada. Ada. Partai. Baik. Komunikasi dengan partai masih tetap ada. Itu memang karena tidak dilarang oleh undang-undang. Baik ya. Kemudian singkat cerita, saudara kenal, tadi saudara sudah mengatakan ada wakil bendahara umum. Saudara ada 2. Betul yang mulia. Apakah salah satunya Joyce? Betul yang mulia. Siapa? Joyce Triatman. Joyce Triatman. Joyce Triatman, benar ya? Betul yang mulia. Baik. Itu menjadi staf ahli atau staf khusus menteri Joyce? Izin yang mulia. Sebenarnya saya nggak tahu dia staf khusus atau staf ahli yang mulia. Oke. Taunya di Pak SEL yang mulia. Oke.
Kapan saudara mengetahui kalau wakil bendahara umum saudara itu menjadi staf ahli atau staf khusus menteri? Setelah itu nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nah, maksudnya kan pada setelah itu saudara tahu. Tahu. Pada akhirnya tahu. Wakil bendahara benar yang mulia. Tapi dia kerja dengan Pak SCL. Kapannya saya nggak tahu yang mulia. Pada akhirnya kan saudara tahu. Pada akhirnya tahu yang mulia. Pada akhirnya saudara tahu bahwa dia adalah salah satu tugas di apakah staf ahli atau staf khusus, saudara ngerti. Staf khusus ya. Akhirnya saudara mengetahui Joyce Triatman ya. Panggil Joyce, saksi Joyce kemarin sudah diperiksa. Baik ya. Kemarin sempat keterangan Joyce itu dibantah oleh terdakwa. Joyce, penempatan Joyce ini sepengetahuan saudara, apakah usulan dari partai atau dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa partai menyodorkan 3 orang kepada menteri untuk dipilih sebagai staf ahli atau staf khusus? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu saudara. Tidak tahu ya. Tidak dalam tahu, ceritanya tidak tahu. Yang saudara tahu setelah itu Joyce menjadi staf wakil bendahara. Wakil bendahara dan saudara menjadi staf ya. Ahli dari itu yang saudara tahu ya. Siapa yang mulia? Bagaimana dia jadi, berapa yang disodorkan, siapa yang mengusulkan, saudara tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Baik. Baik, saudara tidak tahu. Tapi yang jelas partai tahu bahwa dia ditempatkan di situ. Yang pasti tahu yang mulia. Ketua umum saudara tahu enggak, pengurus partai yang pasti lain? Pasti tahu yang mulia. Tahu ya? Pasti tahu. Iya, karena itu kan staf ahli, dia digaji loh 31 juta per bulan. Siapa yang mulia? Saya nggak tahu. Nggak tahu saudara kan, maksudnya supaya saudara tahu. Digaji dan digaji ya oleh uang negara, kan begitu. Pasti partai tahu. Baik ya. Kemudian tadi saudara mengatakan masih ada komunikasi, walaupun ini sudah menjadi menteri, ada komunikasi dengan partai. Apakah kalau ada kegiatan partai ya, Nasdem dalam hal ini kan sudah mendekati Pilpres dan Pileg waktu itu. Apakah saudara tahu bahwa ada komunikasi partai dengan pementeri? Tidak tahu yang mulia. Secara intens. Setelah dia menjadi menteri kan, tidak tahu saudara ya? Tidak tahu yang mulia. Kegiatan-kegiatan partai tidak ada komunikasi dengan menteri? Tidak tahu yang mulia. Baik ya. Kemudian apakah saudara tahu bahwa ada kegiatan partai Nasdem mengenai pendaftaran pencalonan bacalek? Kan ada itu. Saya juga lihat televisi kok itu. Iya, pendaftaran pencalonan bakal calon legislatif ke KPU. Ada enggak acara itu? Kalau jelasnya saya tidak tahu yang mulia. Tapi prosesnya pada progres untuk pencalonan saya tahu karena saya juga sebagai calon legislatif. Untuk diserahkan ke KPU. Itu kegiatan itu ya, kegiatan itu pencalonan itu kan rame. Betul yang mulia. Sampai kan disiarkan di televisi semua. Akhirnya kami juga tahu calon dari Nasdem ini, kami kan tahu waktu itu karena disiarkan. Apakah ada panitianya? Yang saya tahu ketua panitianya Pak SCL yang mulia. Ada panitianya ya. Ada. Dan sepengetahuan saudara ketua panitianya adalah Pak SCL sebagai menteri atau sebagai anggota? Sebagai anggota yang mulia. Anggota partai. Sebagai anggota partai. Tidak dilarang. Tidak dilarang yang mulia. Tidak dilarang ya. Tidak dilarang ya. Tidak dilarang yang mulia. Yang dilarang itu menggunakan fasilitas. Betul yang mulia. Iya kan? Betul. Yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai kan? Betul gitu. yang mulia. Itu yang dilarang. Tapi secara pribadi enggak? Tidak apa. Baik. Jadi beliau sebagai ditunjuk sebagai ketua panitia. Jelas. Tentunya kan ini panitia biasanya kan pasti ada anggaran, Pak. Betul yang mulia. Iya kan? Kalau masalah anggaran itu pasti ada hubungannya dengan bendahara, pasti ketua panitia dan yang lain-lain. Iya kan? Tidak mungkin saudara tidak tahu, tidak ada anggaran. Pasti ada anggaran. Izin yang mulia menjelaskan terkait dengan Sekarang begini, anggaran. Siapa yang menyiapkan anggaran itu? Sebenarnya gini yang mulia, kalau proses di kepartaian biasanya di level bawah itu memberikan laporan kepada tingkatan yang di atasnya. Iya. Nah, setelahnya biasanya kalau ada ketua panitia, maka staf yang sudah dibentuk itu melaporkan kepada ketua panitia.
Tidak selalu harus melalui bendahara umum yang mulia. Oh gitu. Jadi ya, karena sudah terbentuk panitia. Karena terbentuk panitia ada ketua umumnya. Dan jadi segala anggaran dan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan itu dilaporkan kepada ketua panitia. Ketua panitia. Gitu ya? Betul yang mulia. Itulah tanggung jawab ketua panitia. Betul, kan? Gitu. Apalagi anggota partai kan? Betul, Pak. Baik, itu pengetahuan saudara seperti itu. Iya yang mulia. Apakah dibicarakan di internal ya atau di Nasdem ya bahwa anggaran ini yang kita siapkan untuk pencalonan ini ya, daftar pencalonan itu sekian miliar atau sekian ratus juta, ada enggak? Di level itu tidak mulia karena sudah punya kepengurusan kepanitiaan, maka di pengurusan itu yang dibahas yang mulia. Baik. Apakah sepengetahuan saudara sudah Joyce Stiatman menjadi anggota panitia di situ? Enggak tahu yang mulia. Saudara enggak tahu? Tidak tahu. Jadi saudara hanya tahu ketua panitia? Hanya tahu ketua panitianya. Gitu ya. Joyce terlibat enggak, saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Apakah saudara mengetahui selanjutnya Joyce ini sebagaimana keterangan saudara tadi melapor ke ketua panitia? Nah, tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Gitu. Bahwa anggaran yang kami butuhkan untuk ini 1 miliar. Tidak tahu. Apakah ketua umum tahu? Tidak tahu yang mulia. Maksudnya bukan ketua umum, maaf. Bendahara umum. Enggak tahu yang mulia. Ini biayanya 1 miliar dan dilaporkan ke ketua panitia. Pak, anggaran sekian. Tahu enggak saudara? Tidak tahu saudara. Selanjutnya ya, kemarin itu Pak Menteri langsung koordinasi dengan Kasdi Subagiono, Sekjen. Saudara tahu kalau Sekjen di departemen mengurusi apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Uang. Saudara tahu. Sekjen itu sekretaris pasti ada hubungannya dengan uang semua. Itu Sekjen. Sehingga itu Pak Menteri kemarin berdasarkan keterangan Joyce, begitu dia melapor langsung koordinasi dengan Sekjen Kasdi Subagiono. Tahu enggak saudara itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Disitulah terjadi tawar-menawar. Anggaran 1 miliar itu. Saudara tahu disetujui berapa? Tidak tahu yang mulia. Loh, saudara sudah kembalikan uang itu? Oh, itu yang dikembalikan setelah staf akunting diperiksa KPK dan melaporkan kepada saya menyampaikan untuk kembalikan segera. Nah, itu ada di hubungannya dengan itu. Yang saya tahu itu yang sudah tahu jalan ceritanya supaya tahu. Ya. Karena saya berani mengatakan ini karena memang sudah terungkap di persidangan, semua orang mendengar. Siap. Dan ini live ya. Tidak bisa fakta itu ditutupi, tidak bisa lagi. Ini siap, terbuka untuk umum persidangan ini, ya. Siapa yang mulia? Baik. Jadi saudara tidak tahu ya. Kemudian Kasdi Subagiono akhirnya disepakati 850 juta uang itu, ya. Siapa yang mulia? Tahu tidak saudara bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan bacalek ini dari Kementerian Pertanian? Tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu. Ya. Oke lah. Baik ya. Saya tidak akan tidak lanjut lebih jauh itu karena saudara tidak tahu. Selanjutnya uang itu mengalir, ya. Saudara tidak tahu berapa kali ya. Apakah saudara mengetahui bahwa uang itu selanjutnya mengalir ke saudara Yuli, staf saudara di bagian akunting di Nasdem Tower? Tidak tahu yang mulia. 3 kali datang. Uang ini besar, Pak. Dia staf saudara. Iya kan? Masa dia tidak melapor ke saudara, Pak, kami menerima sumbangan sekian loh. Siapa yang mulia? Izin jelaskan. Biasanya secara non teknis yang kecil-kecil yang mulia dia tidak lapor karena sudah ada kepanitiaan itu yang mulia. Jadi sifatnya kalau yang bendahara umum, saya sebagai selaku bendahara umum yang mulia, itu yang besar-besar yang mulia. Kalau yang kecil-kecil non teknis enggak yang mulia. Bentar ya, di kepanitiaan yang tadi yang saya tanyakan ini, ketua panitianya, apakah ada bendaharanya enggak? Nah itu tidak tahu yang mulia. Sudah tidak tahu. Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini. Iya kan? Ke Nasdem Tower itu kan kantor DPP Nasdem di situ kan? Iya yang mulia. Masuk ke situ 3 kali jumlahnya ini. Tapi memang yang diserahkan 850, tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu 800 juta sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu, dan diakui juga oleh Joyce bahwa 50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Seperti itu.
Tahu enggak saudara? Tidak tahu yang mulia. Ada laporan masuk ke saudara? Tidak Saudara tahu sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu ya? Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia. Tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai, ya harus tercatat supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah kan gitu. Iya kan? Betul yang mulia. Iya, apalagi ini masuk 800 juta. Masa saudara tidak tahu sebagai ketua bendahara umum? Baik. Ini sudah diterima. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan Bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan. Tahu enggak? Tidak tahu yang mulia. Apakah pendaftaran pencalonan Bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi berhasil. Saya juga nonton televisi itu besar-besaran dari Metro TV. Jelas saya kenal orang, oh ini calon-calon anggota DPR, DPRD dan lain-lain. Ada itu semua. Saya nonton, saya tahu berhasil ya. Siapa yang mulia? Itu. Apakah saudara tahu salah satunya adalah anggaran 800 juta ini dari Joyce yang melalui Kasdi Subagiono? Saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Baik. Dan saya juga dengar dari pemberitaan ya, media massa, pemberitaan, saudara setelah diperiksa di penyidik KPK mengembalikan uang. Betul yang mulia. Yang saudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulia. 860 juta. 860 juta ya, yang saudara kembalikan 860 juta. Uang yang saudara kembalikan itu apakah kemauan saudara sendiri ya dari hati saudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staf akunting yang namanya Bu Lena yang mulia. Yuli, lain lagi. Oh yang menerima. Oke. Ajuannya Joyce, baik. Saudara mendapat pengaduan itu dan saudara tahu 800 itu yang seperti apa saja, kegiatan apa itu? Tidak tahu yang mulia. Loh, saudara kan harus tahu yang saudara kembalikan, uang saudara kembalikan itu harus tahu untuk apa, maksudnya mengembalikan untuk uang apa nih? 800 juta jelas yang tadi diterima oleh Joyce ya. 60 juta apa nih? 60 juta apa tuh? Jadi yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK itu nilainya 820 juta yang mulia. Oke. Ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam yang sumbangan mulia. Bencana alam. Betul, 40 juta itu ya. 40 juta. Oh, jadi 820 sama 40 juta yang mulia. Itu saudara. Itu saran dari penyidik KPK dan saudara berikan cash waktu itu ya. Siap, ada tanda terima? Setoran. Ada tanda terima, berita acara penyerahan ada semua. Ada yang mulia. Ada semua. Kenapa dikembalikan? Kenapa saudara harus kembalikan? Kan berani aja. Ini kan moral. Uang jelas, uang resmi. Ini bukan uang legal, iya kan? Ya, bukan ilegal uang ini. Kenapa harus dikembalikan? Jadi karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat, maka secara moral sebagai bendahara umum setelah dapat laporan dari Bu Lena, saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut yang mulia. Sebetulnya kan dari awal saudara sudah berpikir begitu ya, dari awal bahwa ini kan ketua panitanya Menteri Pertanian, jelas itu kan. Saudara sarjana di Komisi 3, saya sudah kenal saudara Komisi 3, pemikiran saudara kan jauh. Ya kan, beliau ini ketua panitia menteri, melekat itu, walaupun anggota partai. Iya, mulia. Ya kan, Partai Nasdem jelas, tapi kan melekat pribadi, dia sebagai menteri, ya kan. Dia sudah kemudian diberi tugas untuk jadi panitia. Ada anggaran lagi kan gitu. Pasti uang yang digunakan itu tidak mungkin uang pribadinya itu. Pasti ada terserempet di anggaran kementerian. Jelas. Saudara sudah berpikir jauh, bukan nanti berpikir setelah kejadian. Kalau ini tidak terungkap, ya kasus ini, apakah saudara akan mengembalikan? Kan tidak mungkin. Karena terungkap saudara kembalikan. Kan gitu.
dan sudah dimanfaatkan uang ini. Masalahnya itu sudah digunakan untuk kepentingan partai, iya kan? Harus tahu, harus sadar itu, ya. Ya, yang mulia. Itu yang saya bilang tadi kan. Itulah ceritanya tadi. Setelah lapor, Joyce akhirnya ke Kasdi Subagiono Sekjen. Sekjen itu urusannya dengan uang. Kalau yang diberikan adalah uang pribadinya Pak Menteri, tidak masalah Pak, karena dia anggota partai. Tidak masalah. Ini uang pribadi saya kasih, tidak masalah. Pasti penyidik KPK tidak akan suruh saudara untuk mengembalikan itu. Dan saudara saya yakin tidak akan mengembalikan, karena jelas ini adalah uang pribadi, bukan uang dari kementerian. Itu kan buktinya saudara kembalikan, karena saudara tahu ini salah, kan gitu. Orang mengembalikan berarti oh ini salah, ini saya kembalikan, kan gitu Pak. Akalnya kan begitu, cara berpikir kan benar ya. Saudara kembalikan karena saudara tadi mengatakan bahwa ini hal yang salah, sehingga itu setelah sadar baru saya kembalikan. Tapi sadarnya sudah terlambat, karena kasus ini sudah bergulir, iya kan, bergulir. Kalau tidak bergulir dia mandek, tidak mungkin saudara kembalikan uang itu, iya kan. Dan saudara partai sudah menikmati itu, mendapat keuntungan dari itu, menikmati, ada manfaat. Nah, itulah. Nanti itu urusannya penyidik, bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Baik ya, secara moral saya harus sampaikan, bukan mencari kesalahan Pak ya, tapi hanya menyampaikan hal yang perlu secara moral saya harus sampaikan. Baik ya, kemudian itu uang 850 juta yang saudara kembalikan, 840 sudah saudara jelaskan tadi, jelas ya, saudara jelaskan. Dan sebagian besar saudara mengatakan saudara tidak tahu. Kemudian ya, selanjutnya kegiatan Partai Nasdem yang lain, masalah pembagian sembako, apa saudara juga tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Loh, ini disebarkan ke 43 provinsi Pak. Tidak tahu yang mulia. Benar tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Jadi pekerjaan saudara sebagai bendahara umum gimana? Ini kan semua menyangkut Pak, anggaran. Ini sembako ke 34 provinsi Pak. Masa saudara tidak ada yang datang Pak, ini gimana ini? Ini kan untuk kepentingan partai. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Apakah saudara tahu bahwa sembako itu di 34 provinsi itu diterima oleh pengurus Partai Nasdem? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Coba tolong diperlihatkan gambar tuh. Supaya maksudnya Pak Bendahara Umum tahu. Ini kan kita cerita fakta Pak. Iya, Garnita, tapi kan atribut partai ada di situ dia. Maksudnya Pak saksi bisa tahu dan lihat faktanya seperti itu. Ya ada nanti. Sampai terakhir. Bisa Pak yang kemarin diperlihatkan Atman yang iya. Yang kami siapkan. Maksudnya itu kan penerimaan itu diterima di 34. Mohon izin yang mulia, berdasarkan keterangan Joyce Piatman yang lalu menjelaskan bahwa sumbang itu diterima oleh PIC Garnita di 34 provinsi. Iya, maksudnya atribut Partai Nasdem. Ya. Itu melekat semua Pak. Nah ini telur yang sembako ada enggak? Dokumentasi cuma ini aja mulia. Oh ya, telur. Itu pertanyaan saya kemarin kan, berdasarkan keterangan Joyce, sembako itu disebarkan ke provinsi kan, 34 provinsi, 200 kotak untuk saya ingat. Tahu saudara? Tidak mulia. Banyak 200 kotak. Tidak mulia. Izin menjelaskan boleh yang mulia? Terkait dengan yang dilakukan oleh Ketua Umum Garnita, saya partai, tidak selalu mulu perintah dari partai yang mulia. Izin yang mulia. Tidak ada pernah Ketua Umum saya menyampaikan perintahnya untuk bagikan sembako, bagikan telur. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Oke. Jadi saya jelaskan di sini, izin yang mulia. Ya.
tidak selalu ketua umum memerintahkan secara lisan atau tulisan kepada saya partai untuk melakukan hal tersebut. Baik. Itu adalah tanggung jawabnya ketua umum saya partai tersebut. Ini kan saya cerita fakta ini Pak ya. Faktanya seperti itu. Apakah ini kan misalnya gini, apakah saudara mengetahui atau pengurus partai mengetahui gerakan daripada Gernita ini untuk memberi sembako ke 34 provinsi itu? Tidak tahu yang mulia. Itu kan kepentingan partai Pak. Masa pengurus tidak tahu? Itu kan kalau ada anggota partai yang melakukan kegiatan itu kan apa? Reward, penghargaan untuk mereka. Bahwa dia punya untuk ini kan untuk partai bukan untuk pribadinya kan? Itu maksud saya. Kalau memang ada kejanggalan kan partai mengatakan stop, tidak ada gerakan seperti itu. Kami tidak ada memerintahkan saudara seperti itu kan itu. Jelas, perintahnya jelas. Saudara tahu tapi saudara diam atau pengurus diam berarti menyetujui kegiatan itu. Izin yang itu mulia. maksud saya. Izin yang mulia. Kami sebagai pengurus partai tidak tahu asal muasal yang dilakukan oleh saya partai yang mulia. Apalagi terkait dengan fasilitas yang diberikan ke 34 provinsi tersebut. Iya. Selama dalam proses kebaikan yang dilakukan oleh ketua umum saya partai, dari uang pribadi kita bangga yang mulia, izin yang mulia. Iya. Tapi kalau uangnya itu entah dari mana, apalagi dari fasilitas negara, itu pasti kita larang yang mulia. Oke. Saudara tidak mengetahui mengenai kegiatan itu, tidak mengetahui. Tapi kan diterima oleh pengurus-pengurus partai di daerah itu memakai atribut partai. Kalau mereka terima secara pribadi atau diserahkan secara pribadi, tidak masalah buat saya. Siap yang Tapi mulia. karena partai kan membawa nama partai, maksudnya itu, maksudnya. Ya kan, partai ada manfaat dari ini. Dan apakah saudara tahu bahwa sumber dana untuk pembagian sembako itu dari mana? Tidak tahu yang mulia. Sama, modusnya sama. Melapor ke Pak Menteri, Pak Menteri koordinasi dengan Kasdi Subagiono sebagai sekjen, Kasdi Subagiono mengatakan ada dirjen-dirjen yang lain yang membidangi itu. Itulah sumber dananya sampai berhasil itu. Tidak tahu ya saudara ya. Tidak tahu ya. 200 kotak loh itu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Kemudian tadi ada telur. Saudara juga tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau telur itu 1 ton loh Pak ya. Saya tidak tahu berapa butir kalau 1 ton itu. Berapa butir telur. Tidak tahu yang mulia. Tapi itu di beberapa provinsi sesuai kebutuhan provinsi. Saudara juga tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Yang terima tadi kan saudara lihat sendiri atribut Partai Nasdem. Berarti Siap orang yang Nasdem. mulia. Izin yang mulia. Terkait penerimaan pasti partai di daerah karena membawa nama Partai Nasdem. Iya. Jadi mereka terima aja yang mulia. Jadi gitu. dia tidak tahu asal usulnya yang mulia. Terima Demikian aja. yang mulia. Orang terima sumbangan kan gitu Pak. Enak aja. Iya terima aja yang mulia. Tidak mungkin orang datang sumbangan kemudian ditanya ini uang dari mana, tidak mungkin Pak. Pasti diterima. Betul yang mulia. Pasti diterima. Ya, apalagi Betul. untuk sumbangan ini kan sumbangan kemanusiaan Pak. Betul. Untuk masyarakat. Apalagi Siap, baru selesai pandemi, ya kan, Covid. Orang terima sumbangan itu bersyukur benar. Siap yang mulia. Iya kan? Dan Partai Nasdem membuka itu, memberi. Itu kan nilai plus untuk partai, kan gitu. Siap yang mulia. Itu yang saya bilang tadi, kepentingan partai. Ada manfaat yang saudara dapati, partai saudara dengan kegiatan ini. Iya kan? Itu benar ya. Tadi sudah dibenarkan juga oleh Joyce. Telur. Yang terakhir, apakah saudara mengetahui ada sumbangan hewan kurban pada saat mendekati, ini tahun 2023 loh semua ini, mendekati Idul Adha. Lebih nggak tahu lagi yang mulia. Lebih tidak tahu lagi. Lebih nggak tahu lagi. 34 provinsi, satu provinsi satu hewan kurban. Tahu tidak saudara? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Ya, tidak tahu ya. Tidak tahu yang mulia. Sumber dananya dari mana saudara tidak tahu. Tapi Tidak tahu. diterima oleh pengurus Partai Nasdem di daerah. Siap yang mulia. Dia hanya menerima yang mulia. Apakah biasanya kan kalau ada begitu kan ketua partai DPD ya, Ketua pengurus DPD. DPD di daerah kan memberi laporan bahwa kami sudah menerima ini. Adakah laporan seperti itu? Tidak ada yang mulia. Nggak tahu ya, Tidak ada ada. ya.
baik itu kan untuk kurban, untuk kemanusiaan itu dinikmati oleh masyarakat yang masyarakat kurang mampu kan gitu. Betul yang mulia. Itu pahala yang luar biasa besarnya tuh, iya kan? Ini kan mendekati Idul Adha juga kan ini. Ya, saudara kan pasti banyak memberi sumbangan hewan kurban kan? Siap yang mulia. Iya jelas itu. Tapi uang pribadi yang mulia. Iya itulah. Saya tidak tanya uang dari mana, pasti pribadi saudara. Siap yang mulia. Iya. Itu tidak masalah kalau uang pribadi, Pak. Tidak ada masalah. Yang jadi kita permasalahkan sekarang karena sumber dananya itu setelah kita pemeriksaan sidang ini berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti itu, Pak. Bukan menuduh orang, tapi keterangan mereka seperti itu yang kami lagi pelajari sekarang ini. Bahwa itu anggarannya itu dari Kementerian Pertanian semua. Iya kan? Jadi itu yang kami ingin gali dari saudara. Saudara tidak tahu juga itu? Tidak tahu yang mulia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan sudah tahu dari pemberitaan. Pemberitaan iya yang mulia, tapi saya tidak tahu terlalu detail yang mulia. Iya. Apakah saudara pernah tidak dirapatkan setelah beliau jadi tersangka dan sudah ini kan viral Pak di mana-mana tuh. Kan nama baik Nasdem terbawa kemana-mana. Apakah pernah ada dipanggil oleh ketua partai dan membicarakan masalah ini? Siapa yang mulia? Ya, Ketua umum sudah capek yang mulia. ya, Sudah capek. capek ya. Capek melihat beritanya yang mulia. Masalahnya ini kan uang negara. Apakah ada keinginan enggak dari partai untuk mengembalikan ini? Karena ini kepentingan partai loh. Kalau Selain dari 860 juta yang saudara bayar tadi yang ada tercatat, tapi yang lain apakah ada keinginan? Ini kan keinginan dulu dari niat. izin yang mulia. Untuk ini kan uang negara ini. Izin yang mulia. Terkait dengan kalau kami tahu jumlahnya kayak seperti sebelumnya uang sumbangan 860 juta itu, kemungkinan kalaupun kami tahu kami kembalikan yang mulia. Masalahnya kami nggak tahu yang mulia. Itu ya. Kami nggak tahu yang mulia. Sembako, telur, Sapi dan sapi kurban. Nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nggak tahu yang mulia. Jadi saudara tidak punya kewajiban untuk mengembalikan ini. Nggak ada kewajiban karena kami nggak tahu yang mulia. Oke. Walaupun faktanya tadi untuk Faktanya ada yang mulia. partai, iya kan? Oke. Cukup. Ada tambahan dari saya untuk saksi ini? Iya, silakan. Saudara saksi, Siap. saudara mengenal tadi Indira Tita tadi? Kenal. Oke, saudara yang saudara kenal itu sebagai apa? Sebagai anaknya Pak Syahrul Yassin Limpo. Selain itu? Anggota dalam DPR pengurusan? baru juga tahu minggu lalu. Oke, itu. Kapan saudari Indira itu menjadi anggota DPR? Pergantian antar waktu karena ada yang meninggal digantikan oleh Ibu Tita. Tahun? 2023. Bulan? Bulannya nggak tahu. Oke. Sebelum Indira itu menjadi anggota DPR tahun 2020. Jadi hanya pada saat penggantian antar waktu saja. Sebelumnya tidak? Pernah tidak? Kenal, tahu, tapi hanya sebatas lihat saja. Iya, maksud saya Indira itu menjadi anggota DPR itu hanya karena PAW itu atau sebelumnya sudah pernah? Belum. Sebelum pernah ya? PAW aja. Tahun 2023. Oke. Lalu apakah ada organisasi sayap yang bernama Garnita di Nasdem itu? Ada yang mulia. Sejak kapan ada? Sejak berdirinya partai yang mulia. Sejak berdirinya 2002. partai. Saudara, kedudukannya sayap, ada beberapa organisasi sayap di Nasdem itu? Banyak yang mulia. Banyak. Banyak. Kalau untuk organisasi Garnita itu organisasi perempuan hanya satu-satunya atau ada lain? Hanya satu-satunya yang mulia. Hanya satu-satunya. Apakah saudara mengenal pengurusnya? Tidak yang mulia. Ketuanya? Ketuanya yang saya tahu anaknya Pak Syahrul Yassin Limpo. Sejak organisasi itu berdiri? Sejak enggak, Bu Indira baru yang mulia. Kapan itu Indira? Tepatnya saya kurang hafal yang mulia. Jadi Indira itu apakah syarat untuk menjadi anggota atau pengurus Garnita itu harus menjadi anggota partai? Harus yang mulia. Harus. Harus. Berarti Indira itu sudah menjadi anggota partai tapi belum menjadi anggota DPR. Betul yang mulia. Betul ya. Terkait dengan organisasi
Garnita ini, saudara itu selaku pengurus di DPP Nasdem. Betul yang mulia. Apakah ada koordinasi rapat-rapat yang dilakukan DPP terhadap organisasi sayap-sayap Nasdem? Ada yang mulia, tapi tidak selalu setiap waktu. Hanya pada kepentingan pada saat saya partai rapat bersama dengan ketua umum. Rapat dengan ketua umum. Di dalam Kongres Nasdem itu biasanya organisasi-organisasi itu diundang atau tidak? Diundang yang mulia. Lalu apakah ada laporan pertanggungjawaban semua organisasi sayap itu di Kongres itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Fungsinya Garnita itu apa itu? Hanya sebagian dari saya partai yang mulia. Saya partai saja. Saya partai saja. Lalu apakah saudara tahu bahwa Wabendum saudara itu juga pengurus selaku sekjen di Garnita? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana koordinasi Garnita itu selaku sayap terhadap koordinasinya dengan DPP? Karena itu adalah satu-satunya organisasi wanita. Apalagi sepertinya sangat didukung dalam peran serta organisasi wanita ini. Apakah tidak ada laporan ke DPP? Bagaimana? Biasanya kalau saya partai, ketua umumnya melaporkan itu kepada ketua umum partainya, ketua umum partai. Tapi untuk saya partai biasanya dia ya beda-beda di setiap partai yang lain. Cuman kalau untuk partai Nasdem biasanya melaporkan itu secara langsung pada ketua umum. Lalu terkait dengan wakil bendahara umum saudara, bagaimana kondisi hubungan pelaporan antara bendahara umum dengan wakil? Jarang yang mulia. Apakah saudari Joy selaku wakil bendahara dan juga selaku sekjen dari Garnita itu sendiri pernah menceritakan atau terkait dengan kegiatan-kegiatan Garnita? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena di dalam perkara ini adanya sumbangan-sumbangan itu adalah mengatasnamakan Garnita. Selaku ketua umum Garnita, saudari Indira itulah yang memprakarsai dari cerita Joyce. Karena dari informasi atau keterangan Joyce itu sendiri, kegiatan Garnita itu sudah dilaporkan ke ketua umum. Apakah pernah saudara selaku pengurus inti juga dilibatkan dalam artian dalam rapat-rapat kepengurusan itu dibahas mengenai kedudukan Garnita? Tidak pernah yang mulia. Karena tidak pernah. Ketua umum saya partai, Bu Indira, tidak pernah melaporkan kegiatan kepada ketua umum. Jadi sebagai ketua umum saya partai, kemungkinan adalah inisiatif dari yang dilakukan sebagai ketua umum Garnita yang mulia. Tapi ketua umum Garnita tidak pernah melaporkan kepada ketua umum. Karena kegiatan-kegiatan itu, Joyce kemarin selaku sekretaris dari Garnita dan juga selaku staf khusus ahli dari Pak Menteri itulah yang menyatakan bahwa ketua umum partai itu mengetahui dan melaporkannya. Yang mulia, izin menjelaskan, saya sudah tanya pada ketua umum bahwa ketua umum tidak pernah menerima laporan dari ketua umum saya partai. Jadi kapan dan tanggal berapa, jam berapa, ketua umum belum pernah terima, yang mulia. Jadi menurut saudari, kegiatan yang dilakukan oleh Garnita tadi memberikan bantuan sembako dan lain-lain memang mengatasnamakan dan memberikannya ke DPW Nasdem itu tanpa sepengetahuan partai sendiri. Betul yang mulia. Oke, karena kebetulan ada Indira, nanti juga tolong ya Pak Cak saya ingin mengkonfirmasikan apakah betul. Karena Indira itu sendiri yang memberikan, karena Indira itulah yang sebagai ketua itu yang mempunyai ide-ide yang akhirnya diperintahkan, menurut Joyce dia diperintah oleh Indira untuk mengadakan bantuan-bantuan seperti itu dan dia diminta untuk melaporkan ke SCL, ke Pak Menteri ini. Di situ kemudian Pak Menteri memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Pak Kasdi. Disitulah permasalahannya sebenarnya. Jadi kebetulan sekali ada Indira, ya Pak Ketua ya. Saya inginkan untuk klarifikasi sekalian. Bisa tidak
Saya ingin mengetahuinya. Kebetulan di sini ada pengurus inti. Jadi minta tolong, saya ingin tahu sekaligus apakah sebenarnya yang terjadi itu. Minta tolong, bisa? Karena ini ada keterkaitan dengan dana-dana yang tadi. Baik. Bisa direspon supaya maksudnya saksi tidak berulang-ulang datang ya. Mohon kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas nama Indra Cundatita. Konfrontir mengenai yang tadi dipertanyakan. Siap, yang mulia. Supaya maksudnya saksi ini tidak bolak-balik datang ke persidangan. Langsung konfrontir sekarang aja. Baik, yang mulia. Jadi saya jelaskan ke ibu sekarang pertanyaannya. Tidak, saya dulu dan buka ke dia baru ibu lanjutkan pertanyaan. Tolong dihadirkan saksi Indra. Siap, yang mulia, sedang dipanggil langsung, yang mulia. Daripada dipanggil lagi kan, supaya jelas Pak. Ya, silakan Bu Tita langsung ke depan. Silakan duduk di paling ujung ya. Ya, maaf ya. Tolong mic-nya mana petugas? Pak Saroni bisa kasih mic-nya. Maaf, Ya, Mas. maaf. Oke, baik ya, saudara saksi, ya, saudara saksi Tita. Siap. Saudara sengaja dihadirkan khusus untuk konfrontir ya keterangan dari saksi Sahroni ya, kepada saudara berhubungan ini ada hubungannya dengan jabatan saudara sebagai ketua Garnita. Benar ya, saudara ketua Garnita ya. Jadi saudara supaya kenapa efisien waktu supaya saudara tidak dipanggil berulang-ulang ke persidangan untuk keterangan ini. Siap, yang pada ini langsung konfrontir hari ini ya. Silakan dilanjutkan Hakim anggota. Oke. Saudari saksi Garnita. Iya. Saudara saksi sebagai ketua Garnita ya. Ketua Dari sejak kapan? tahun 2020 yang mulia. 2020. Iya. Oke. Dan saudara juga sebagai anggota dari Partai Nasdem. Siap yang mulia. Langsung ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan Garnita yang tentunya mengatasnamakan Nasdem ya.
Iya, yang mulia. Ya, karena adalah itu organisasi sayap ya dari Partai Nasdem. Iya. Apa yang telah saudara lakukan atau ya saudari perintahkan terhadap sekjen ataupun orang-orang di sekitar Garnita itu terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Kementan? Menjalankan program Kementerian Pertanian sebagai Garnita sebagai penyalur atau distribusi program Kementan yang disalurkan untuk masyarakat. Apakah ada kerjasama? Kerjasama ya. Dengan apa? Melalui apa kerjasama Garnita itu? Kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh yang program dari Kementerian Pertanian, kami hanya menyalurkan saja. Saudara selaku ketua organisasi Garnita adalah sayap Nasdem ya, partai besar ya. Ya, yang mulia. Apakah diperkenankan, dibebaskan, diizinkan melakukan kegiatan seperti itu tanpa sepengetahuan dari DPP? Kami sayap dari Partai Nasdem, kami berdiri sendiri yang mulia, otonomi sendiri, ADRT sendiri, dan kami hanya melaporkan seluruh kegiatan kami kepada Ketua Dewan Pembina kami, Garnita Malahayati. Apakah sebelumnya Garnita itu meminta izin ke DPP untuk melakukan kegiatan-kegiatan, hanya melaporkan ataukah ada izin? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Jadi itu organisasi berdiri sendiri. Organisasi saya partai yang afiliasinya adalah Partai Nasdem. Tetapi organisasi itu kan di bawah Siap. Di bawah partai. Siap yang mulia. Garnita itu singkatan apa? Garda Wanita. Wanita. Terus Garnita saja, apakah ada Garnita Nasdem? Garda Wanita Nasdem. Nah, Garda Wanita Nasdem. Selama ini kegiatan Garnita, apakah saudara laporkan, hanya laporkan, apakah sebelum melakukan kegiatan ada izin dari organisasi inti? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Iya, kami melakukannya. Jadi itu ide saudari selaku ketua atau bagaimana itu? Tanggung jawab dan amanah saya sebagai Ketua Umum Partai Garnita Malahayati Nasdem, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan program-program dari Kementerian Pertanian yang mulia. Hanya untuk menyalurkan kepada masyarakat. Oke, bagaimana bentuk kerjasamanya? Tertulis atau hanya lesan? Lisan ada. Lisan. Ya, ya, lisan bagaimana kerjasama sebegitu besar itu hanya lisan? Ya, saya sebagai Ketua Umum yang mulia hanya disampaikan kepada Sekretari Sekjen Garnita bahwa ada program-program dari Kementerian Pertanian yang bisa dilaksanakan bersama Garnita Malahayati. Saudara tahu program-program itu, apakah ide saudara atau saudara punya program-program yang dari kementerian itu tahu? Saudara dapat program-program Kementan, saudara tadi kemukakan ya, iya. Saudara bekerja sama atas adanya program-program Kementan. Saudara tahu program-program Kementan itu dari mana? Dari Sekjen. Dari Garnita. Sekjen. Garnita. Dari siapa sebutin? Joyce. Ya. Joyce. Jadi Joyce yang tahu program-program itu. Siap. Bukan saudara yang perintahkan ke Joyce untuk melakukan pendekatan. Apa yang saudara katakan perintahkan ke Joyce sebenarnya? Saya cuma arahkan karena dia bilang izin Tum, ada arahan untuk program kementerian berupa ini, mohon arahan disalurkan kemana. Karena dari keterangan Joyce adalah Joyce diperintah melaksanakan perintah saudari. Jadi saudari yang memerintahkan ada kegiatan ini, hubungi Pak Menteri. Lalu Joyce lah yang menemui Pak Menteri. Tidak yang mulia. Sudah matang di Sekjen Garnita baru disampaikan ke saya. Jadi yang mengetahui ide-ide program Kementan itu adalah Sekjen? Sekjen Garnita Malahayati. Oke. Itu mau lanjutin. Oke, mungkin dilanjutkan. Taksi masih ada. Oke. Untuk saudara konfrontasi itu aja, karena memang dijawab seperti tadi.
pengurus partai DPP pusat tidak mengetahui. Sudah saudara konfrontir. Silakan, saudara bisa meninggalkan tempat. Nanti dipanggil lagi, ya. Terima kasih kalau yang mulia. dibutuhkan. Silakan. Terima kasih. Ya, untuk tetap untuk saksi Sahroni, ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Ya. Bila berkenan, karena terkait dan kami juga akan berhubung kalau saudara saksi Sahroni sehingga tidak bolak-balik masuk dalam ruangan ini yang mulia. Mohon berkenan kalau memang demikian. Terima kasih. Setuju? Yang mulia. Oke, dan ini konfrontir ya, hanya konfrontir aja ya. Oke, bukan untuk pemeriksaan khusus ya, ini belum diperiksa, konfrontir aja. Silakan. Kepada saksi Sahroni masih terkait ini. Saudara pernah mengetahui ada lukisan yang informasi dari saudari Joyce dibayar oleh Kementan atas nama Pak Menteri, dan lukisan itu menurut keterangan saudari Joyce itu dikirim ke... Tanyakan ya, kalau sudah ditanyakan tidak perlu ya, karena supaya efisien waktu. Silakan. Baik. Tidak akan mengulang lagi pertanyaan dari Yang Mulia kepada saudara saksi ya, Pak Sahroni ya. Tadi memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Garnita tidak dilaporkan, baik pada saat dilaksanakan atau setelah dilaksanakan. Kalau misalnya pada saat akan perencanaan, apakah ada dikoordinasikan oleh Garnita dengan pengurus Partai Nasdem? Tidak ada. Tidak ada ya. Terkait tadi ya sudah disampaikan, ada misalnya ada perencanaan akan memberikan bantuan sembako, bantuan sapi, atau apa itu, apakah sudah dikoordinasikan dengan pengurus partai? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Indra ya, Bu Tita ya, tadi bersifat otonom. Apakah benar seperti itu? Budi punya ADART sendiri, terpisah dari Nasdem. Betul. Begitu. Kemudian kalau masalah pembukuan, accounting, uang yang masuk, uang yang dikelola oleh Garnita dan Nasdem itu apakah sama atau berbeda pembukuannya? Berbeda ya. Beda. Kemudian tadi lanjut kepada tadi menjelaskan bahwa akunnya saudara namanya Lena ya. Accounting ya, staff. Accounting ya. Accountingnya hanya ada satu, apa ada lagi selain itu, saudara saksi? Satu aja. Satu saja ya. Waktu itu saudara saksi tadi sudah menjelaskan bahwa saksi mengembalikan 860 juta. Tapi tadi ada ya, kemarin Bu Lena sudah diperiksa, tercatat oleh dia yang diterima dari Bu Joyce itu 800 juta dan 20 juta ditransfer ke rekening Nasdem untuk buka puasa bersama. Yang 40 juta untuk apa tadi? Uang bencana alam. Itu ke rekening mana ya? Rekening fraksi Fraksi DPR. ya? Oh gitu, berarti bukan rekening yang partai. dikelola saudara ya? Bukan. Oh begitu ya. Itu semua sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan. Kemudian berdasarkan catatan kami, ada beberapa staf pada Biro Umum Kementan itu melakukan pencatatan ada pemberian uang ke Nasdem. Selain tadi yang 860 juta, apakah berdasarkan laporan dari saudara Lena ada lagi pemberian dari Kementan atau Pak SCL ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Apakah saudara pernah diperlihatkan oleh saudara pernah tidak melihat bukti penyetoran ke Nasdem terkait uang yang 800 juta tadi? Saya pernah lihat di KPK. Pernah lihat? Apakah seperti ini? Betul. Ini ya. Betul. Memang ini form dari Nasdem seperti ini penerimaannya ya. Karena yang tadi yang mulia hakim menyampaikan bahwa tercatat dengan baik karena staf akunting sifatnya hanya mencatat saja. Tapi staf akunting kan nggak tahu bahwa uang tersebut dari mana asal usulnya. Demikian. Baik. Kemudian terkait dengan penggunaan, apakah saudara tahu penggunanya diserahkan kepada siapa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tadi ditanyakan juga oleh Yang Mulia bahwa yang bersangkutan Pak Sarul Yasson Limpo sebagai ketua pelaksana atau ketua panitia pencalonan Bacalek untuk KKPU. Apakah memang untuk ketua panitia di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Nasdem, ketua panitia memang yang menanggung beban untuk pembiayaan tersebut? Kalau sebagai anggota kader secara pribadi
dia seikhlasnya aja mau bantu, tapi uang pribadi, bukan uang dari mana-mana. Itu. Apakah yang hal demikian memang sudah pernah disampaikan dari pengurus partai untuk ketua panitia kegiatan Nasdem, nanti tolonglah kalian harus uangnya harus yang bersih gitu? Ya, itu kan dalam koridor secara umum bahwa tidak ada himbauan seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu bahwa menerima uang dari asal usul yang tidak sebenarnya, itu aja. Baik ya. Masih ada tambahan? Sedikit yang mulia. Silakan. Saksi Pak Sahroni, untuk pemberian yang 820 juta ya, ini bentuk buktinya. Betul. Ini disetorkan di 8 Desember 2023. Ya, betul. Sebesar 820. Betul sekali. Tadi saksi juga bilang ada setoran sebesar 40 juta. 40 juta. Nanti kita terpisah. Ya. Yang mulia izin memberitahukan bahwa ini tidak ada di dalam daftar BB dan kami minta untuk dimasukkan ke dalam BB kami nanti sebagai pertimbangan dalam membuat surat tuntutan. Ada. Karena BB berupa ini masih dalam, karena pembayaran pada saat proses penyidikan TPPU ya, pada saat itu, karena di rekening penampungan kita. Nanti buktinya yang lain. Jadi saudara ini sudah menjelaskan sekalian ya, di depan persidangan saudara mengatakan bahwa ini sebagai barang bukti dalam perkara ini. Iya. Nanti dicatat oleh tim penasihat hukum ini salah satu barang bukti yang sebesar juga. 820. Iya. Penyetoran ini saudara sendiri pada saat itu melakukan penyetoran. Nah, selanjutnya terkait pengembalian untuk rekening sendiri di Nasdem itu apa, untuk fraksi nomor rekeningnya sendiri, untuk Nasdemnya beda rekeningnya sendiri, atau ada berapa rekening di dalam? Rekening partai sendiri, rekening fraksi sendiri. Rekening sendiri, fraksi sendiri. Ya. Kita coba ya. Di sini ada BB nomor 359, BB nomor 4. Ini contoh untuk yang fraksi ya? Ya, ini fraksi benar. Ini karena pernah ada kiriman langsung ke sana. Jadi ini yang bagian dari kembalian itu. Ya, yang dari 40 juta dikembalikan dari rekening partai Nasdem. Nah, hanya 2 rekening itu aja atau tidak ada rekening lain? Tidak ada. Ya, nanti kita juga memperlihatkan untuk saudara di BB nomor 4 selain nomor 35, kemudian ada BB nomor izin meminta waktu yang mulia 425. Ini 425, kemudian 428. Ini sama-sama 25 juta ini. Waktunya beda. 28 Februari penyetorannya sama 25. Kemudian ada lagi teman-teman. Sementara itu dulu. Cukup yang mulia untuk cukup ya. Cukup dari saudara cukup. Baik. Masih ada? Cukup ya. Baik, dari tim penasihat hukum SCL, silakan pertanyaan. Ingat, yang kita periksa ini adalah 3 terdakwa ya. Siap, kita yang bukan mengadili korporasi atau partai Nasdem. Itu ya. Siap, yang mulia. Ingatkan aja. Betul. Ya, siap. Ya, silakan. Siap, yang mulia. Saudara saksi, terima kasih ya, saudara sudah tadi banyak memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari yang mulia maupun juga jaksa penuntut umum. Karena saudara tadi di awal sudah menyampaikan bahwa akan melaksanakan tugas negara lain sehingga kami tidak banyak-banyak. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan pengembalian uang ini yang 820 juta kemudian ditambah dengan 40 juta. Setahu saudara saksi itu uang itu diberikan kepada partai Nasdem maupun juga fraksi Nasdem itu kapan
Dan kemudian saudara punya inisiatif sebagaimana dijelaskan tadi untuk mengembalikan ke KPK itu kapan? Seingat saudara aja. Untuk menerimanya saya nggak tahu kapannya, tapi untuk pengembalian setelah Bu Lena, staf akunting, diperiksa KPK dan penyidik untuk menyarankan segera kembalikan, itu langsung sehari kemudian saya kembalikan, perkiraan bulan Desember 2023. Ini untuk mempertegas saja karena ditonton oleh banyak orang, sidang ini terbuka sehingga Nasdem ini partai besar, kita juga ingin jangan sampai terjadi sesuatu ke depan. Maka yang ingin saya tanyakan adalah, saudara datang ke persidangan yang mulia ini melaporkan kepada ketua umum saudara atau tidak? Melaporkan. Melaporkan, baik. Kemudian yang berikut lagi, tadi ada logo baju tadi itu. Saya cukup samar-samar melihat antara logo Partai Nasdem maupun juga logo Garnita. Apakah sama atau tidak yang saudara ketahui? Beda. Yang saudara lihat tadi itu logo Partai Nasdem atau Garnita? Nasdem, Partai Nasdem. Nasdem pakaiannya. Mohon izin yang mulia, mohon berkenan kita ingin lihat lagi kembali karena ada ketua Garnita sehingga bisa jadi jelas. Coba diperlihatkan lagi karena sudah sempat diperlihatkan tadi supaya lebih jelas ya. Ini ada ketua Garnita sekarang. Saya mau liatin juga ada fraksi 50. Tahu juga ya Pak? Tapi nggak tahu itu. Oke. Yang mana yang mau diperlihatkan pada saat penyerahan kayaknya telur, coba lihat penyerahan telur yang jelas tadi, sembako. Mohon izin yang mulia, kita boleh tanyakan kepada saudara saksi Tita, kalau logo Garnita itu di antara yang ada di itu ada atau tidak? Antara logo-logo yang sudah disampaikan, baju-baju itu. Coba lihat, saudara lihat. Ya, itu Garnita. Oh, itu Garnita ya? Mana? Ada Partai Nasdem tuh. Ada logo, itu kan ada Partai Nasdem yang belakangnya tuh. Yang belakang bisa saya, itu ada bunga putih di atas. Mohon izin yang mulia, lingkaran. kalau di sebentar saudara saksi, di BAP saudara Joyce itu ada itu logo pakaian apa Garnita atau Nasdem, biar jadi jelas di persidangan yang mulia ini sehingga jangan sampai Nasdem juga terbawa-bawa di sini. Coba dilihat. Nah itu. Bisa saudara lihat, saudara saksi. Yang saudara saksi Tita, itu apa? Ini seragam. Iya, itu logo dari Garnita Malahayati Nasdem. Oh, logo Garnita Malahayati. Iya. Jadi oh ya, sorry. Saudara saksi, mohon maaf ini kan terlalu bersemangat ini jadi. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Garnita bahwa itu adalah logo Garnita. Benar ya itu logo Garnita? Betul, betul. Oh, betul. Ya. Baik. Kami lanjut satu yang terakhir yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara Tita ini baru menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu di tahun 2023, 2024. Yang saudara ketahui itu, saudara saksi ini diusulkan oleh siapa itu untuk menjadi anggota DPR RI? Yang saudara saksi ketahui saja. Yang saya tahu, yang bersangkutan nyalek tidak dapat kursi, Ya. digantikan karena yang nomor satunya almarhum. Oh, Secara otomatis peraturan KPU demikian. Ya. Jadi suara terbanyak kedua lah yang menggantikan anggota yang meninggal. Oh.
Saudara saksi tahu tidak sebelumnya juga adalah anggota DPR RI 2 periode. Tahu atau tidak? Enggak tahu. Oh, tidak tahu. Enggak tahu. Oh, baik. Cukup yang mulia. Saudara ya. Terima kasih. Masih ada tambahan? Cukup ya. Saudara ada mau pertanyaan, Saudara Kasdi? Yang ada hubungannya langsung ya. Ingat, ini kepentingan saudara ya. Kita tidak mengadili partai Nasdem atau apa. Silakan. Yang ada hubungannya dengan penerimaan uang tadi, silakan. Kami kira di awal kan memang saksi Sahroni kan tidak mengenal dan tidak juga mengetahui itulah sekjen ini begitu ya. Jadi kalau sepanjang menyangkut substansi yang didakwakan, saya kira sudah terjawab di keterangan Joyce yang kemarin. Jadi kami tidak terlalu masuk ke situ. Tapi izin yang mulia, ada pertanyaan satu yang bersifat umum kalau boleh. Silakan. Saudara Sahroni kan anggota DPR ya. Betul. Tentu saudara punya tanggung jawab moral juga untuk mengedukasi masyarakat ya. Pertanyaan saya umum saja ya, kalau bisa dijawab barangkali ya. Siapa yang boleh menyumbang, siapa yang tidak boleh menyumbang partai politik? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Oke. Siapa saja boleh itu berarti individu pribadi. Boleh. Apakah boleh juga badan hukum atau bahkan kementerian boleh tidak menyumbang? Jadi kalau untuk membawa lembaga institusi sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau personal boleh. Jadi Kementerian Pertanian tidak boleh memang menyumbang. Selama ada kerjasama dengan yang substansinya kuat, dilakukan bersama-sama dengan kementerian, itu boleh. Tapi kalau diam-diam itu nggak boleh. Ya, semua juga kalau diam-diam itu gelap namanya ya. Jadi kalau terang begitu ada kerjasama seperti apa supaya juga masyarakat tahu nih. Ya, mungkin ada tergerak hatinya mau nyumbang program gitu. Membantu kerjasama secara besar. Seperti pembagian contoh misalnya, pembagian bansos misalnya dilakukan. Kementerian punya program. Nah, Partai Nasdem, misalnya contoh Partai Nasdem, bisa misalnya untuk menyalurkan seperti yang disampaikan tadi Bu Tita. Nah, tapi Partai Nasdem itu pada prinsipnya jarang sekali untuk partai kita menerima bantuan begitu. Tapi yang dilakukan oleh partai adalah tanggung jawabnya ketua umum yang berkaitan langsung dengan kementerian. Partai tidak tahu yang dilakukan oleh saya partai. Kenapa? Karena partai ini jarang sekali menerima kegiatan yang sifatnya penyaluran. Demikian. Jadi yang tadi kan ada dikatakan ada kerjasama. Dari keterangan Bu Tita ini kan ada katanya kerjasama yang dengan kementerian gitu loh. Jadi itu program kementerian yang ditindaklanjuti oleh Nasdem atau programnya Partai Nasdem yang memang disupport oleh kementerian? Tidak ada. Jadi partai tidak ada. Mungkin kerjasamanya antara bapak sama anak aja ini. Antara Bu Tita dengan antara Pak bapak sama anak aja ini. Kan kalau partai nggak ada. Begitu ya. Sama misalnya saya punya anak gitu ya nggak mungkin lah nggak belain anak. Pasti semua orang tua iya, pasti kalau di dalam rumah tangga boleh, tapi ini kan persoalannya ya, urusan itu tadi, publik. Izin menjelaskan bahwa ritual itu. Iya, sebentar, cukup. Saya sudah ingatkan tadi. Saya sudah ingatkan. Silakan. Jangan terlalu personal. Jangan. Saya sudah ingatkan. Bentar. Saudara saksi dan yang depan aja. Ke depan aja. Silakan pertanyaan. Baik, ini saya bertanya. Bertanya kan hak kita juga bertanya. Kalau mau dijawab silakan, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Tadi dikatakan bahwa yang boleh menyumbang itu maksimal 1 miliar, begitu ya. Nah, jadi kalau lebih dari itu otomatis tidak diterima oleh partai atau memang bagaimana seperti ini? Ini untuk pengetahuan umum kita supaya kita juga nanti membuat pledoi jelas nih. Izin menjelaskan yang terkait sumbangan partai. Baik. Itu peraturan KPU yang mengatur itu. Jadi pada saat pelaksanaan pilihan presiden. Jadi kalau yang bukan pilihan presiden tidak ada. Jadi emang ada aturannya yang berlaku di KPU. Jadi sesuai peraturan yang berlaku tercatat siapa yang nyumbang, badan hukum mana itu boleh, tapi maksimum 1 miliar. Maksimum 1 miliar. Oke, itu kan satu lagi ya. Itu kan ada banyak program Partai Nasdem yang ada kaitannya yang sudah kita persoalkan, kita sidangkan di sini ya. Dari keseluruhan pengadaan sembako lah, ya, telur dan segala macam itu ya. Yang secara khusus kaitannya dengan Pak Kasdi ini selaku Sekjen Kementan, saudara tahu apa tidak itu Pak? Tidak tahu. Ya cukuplah, terima kasih.
Ya. Dari terdakwa Muhammad Hatta ada pertanyaan, saudara? Ya, sedikit aja yang mulia. Saudara saksi Pak Saroni, saya banyak membaca berita terkait dengan saudara saksi juga didaulat sebagai ketua panitia di kegiatan-kegiatan Partai Nasdem. Apa benar saudara saksi? Betul sekali. Saudara saksi dalam menjadi ketua panitia itu, apakah anggarannya keseluruhan dari Partai Nasdem atau saudara saksi juga mengeluarkan dari biaya sendiri? Mengeluarkan biaya pribadi. Biaya pribadi ya. Jadi memang kalau kegiatan-kegiatan di luar kepemiluan berarti itu ketua panitia yang dibebankan untuk mencari dananya secara pribadi ya. Betul, pakai uang pribadi. Oke. Tadi saudara saksi juga diperlihatkan terkait dengan rekening fraksi Nasdem. Apakah itu menjadi tanggung jawab saudara saksi juga sebagai bendahara Partai Nasdem? Sebagai moral? Enggak, bukan. Pengelolaannya. Atau itu kan tadi fraksi Nasdem. Apakah itu bagian dari Partai Nasdem? Bukan bagian ya, yang di kepartean atau yang di DPR? Fraksi Nasdem kebetulan bendaharanya saya juga. Oh, bendaharanya saudara saksi juga. Nah, apakah pengelolaan keuangannya itu sama atau berbeda? Beda. Terkait dengan yang disampaikan tadi, apakah itu termasuk dari bagian yang saudara saksi kembalikan? Beda, itu partai. Kalau fraksi, uang penerimaan kepada fraksi partai, maka kembaliin dari fraksi partai. Oh, jadi itu tadi belum termasuk dari yang saudara saksi kembalikan ya? Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan posisi saudara saksi sebagai anggota DPR juga. Saya membaca di Undang-Undang MD3 terkait dengan salah satu fungsi anggota DPR itu memberikan aspirasi ya. Betul. Nah, terkait dengan aspirasi itu, apakah aspirasi itu dari kegiatan-kegiatan DPR atau kegiatan-kegiatan seperti bantuan-bantuan? Aspirasinya tetap DPR, bukan dari kementerian. Enggak, seperti bantuan-bantuan seperti mungkin kalau di Kementerian Pertanian seperti hand traktor dan lain segala macamnya. Apakah itu dana dari DPR atau dana dari kementerian? Kalau misalnya kementerian memberikan kontraktor, ya. Nah itu kementerian, bukan dari DPR. Berarti itu kerjasama antara kementerian dengan pihak lain untuk penyaluran selama penerimanya itu jelas, itu disahkan, diperbolehkan ya? Sebenarnya bukan kerjasama, itu programnya kementerian. Dia mau ngasih siapa aja boleh. Hanya siapa yang nerima aja. Ya, hanya sebagai penerimanya aja yang mungkin direkomendasi atau disampaikan kepada pihak lain ya. Betul, karena hak prerogatifnya Pak Kementerian. Oh, kembali ke Bu Tita dulu, satu pertanyaan. Enggak, ini belum saksi. Oh iya, untuk konfrontir aja pernyataan yang tadi. Konfrontir bisa. Ya, terkait dengan bantuan-bantuan yang diserahkan tadi, apakah itu semua dari usulan dinas atau apa, atau memang dari mana? Bagaimana? Jadi ada bantuan-bantuan yang tadi diserahkan itu, apakah itu semua dari Garnita yang menyusun atau ada rekomendasi dari pihak-pihak terkait seperti mungkin dinas sosial, dinas apa? Tidak ada, semua dari kementerian, program dari Kementerian Pertanian. Oh, jadi cuman hanya difasilitasi oleh Garnita ya, semua terkait dengan penerima dan lain segala macamnya dari Kementerian Pertanian ya. Siap. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Balik lagi, ada tambahan cukup? Mulia. Ya, ada satu. Masih ada saudara. Satu nanti saja. ada lagi ya. sebelah. Kepada. Oke, satu ya. Saya dulu. Iya. Ya. Kepada Pak ya. Pertanyaannya apa? Tadi kan dibilang Garnita itu sayap dari Partai Nasdem, ya kan? Sekarang itu ada istilah sama kayak Nasdem, misalnya DPD, DPW gitu di Garnita. Sama. Kalau kantornya itu di mana? Misal DPD, kantornya di mana? Oh, tidak tahu saya. DPD Garnita tidak tahu kantor di mana? Tidak tahu. Oke. Cukup. Itu aja. Cukup yang itu aja ya. Baik. Saudara terdakwa SIL, ada pertanyaan untuk saksi? Sebenarnya ini pertanyaan tapi sekaligus tanggapan
Izin yang pertanyaan mulia. lain, tanggapan lain. Pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kalau pertanyaan bentuk pertanyaan, Pak. Lain dengan bentuk tanggapan. pertanyaan saya, tapi saya kira ini sudah jawaban umum aja, Pak yang mulia. Ya. Kapan pendaftaran caleg itu yang saksi Pak Sahroni ingat kapan? Tidak tahu. Pendaftaran caleg. Pendaftaran caleg apakah yang barusan ini? 2023 Beliau bulan berapa? Ketua panitia. Bulannya nggak tahu. Bulannya nggak tahu. Ya. Yang pasti Tahun Januari kali 2023 yang mulia. Ya, bukan. Jadi saya ingatkan Juni pendaftaran caleg di Penegoro. Iya. Itu Juni. Jadi proses masih berlangsung. Sudah ada pemeriksaan sehingga proses pengembalian dan lain-lain yang kemungkinan saja belum disampaikan Joyce sama saya belum terproses begitu, Pak. Jadi itu yang saya baru sampaikan. Nah, kemudian sehingga proses untuk pengembalian oleh KPK nggak boleh lagi oleh kami. Dan yang dilaporkan oleh Joyce pada saya hanya 400. Itu. Jadi ketua begini, karena kebetulan ada Sahroni dan media ada. Saya terlalu sibuk itu waktu bertindak selaku ketua adalah Joyce. Yang Pak Sahroni tahu kan, dia aktif. Saya berkeliling Indonesia mempersiapkan pangan sekali lagi. Oleh karena itu saya cuman sehingga kemana uang itu dipakai untuk apa dan lain-lain saya tidak tahu paham. Bahkan siapa nyetor, kepada berapa nyetornya saya nggak tahu. Tetapi yang terakhir ketua, menurut saya kalau hanya menyalurkan bansos, menyalurkan sembako, menyalurkan untuk atas nama bencana alam dan Idul Kurban kepada siapapun boleh, Bapak. Itu pengetahuan saya. Apalagi saya sebagai menteri yang diangkat oleh Partai Nasdem. Ketua Garnitanya juga kebetulan anak saya. Sepanjang itu tidak dikatakanlah diselewengkan dan sampai ke sana sah saja, apalagi bukan atas nama partai Pak Sahroni, bukan. Ini ormas saya, ormas Bapak. Jadi ini harus dipertegas Pak yang mulia, sehingga ada pemisahan antara ormas dan ormas partai dan partai itu sendiri gitu Pak. Itu jelas menurut saya dari pengalaman pemerintahan saya juga seperti itu. Maaf, terima kasih Pak. Baik, itulah tanggapan ya, tanggapan dari terdakwa terhadap keterangan saudara. Tanggapannya, saudara bertetap pada keterangan? Betul ya boleh, betul sekali. Saudara bertetap pada keterangan. Jadi hanya diluruskan, ditanggapin keterangan saudara, diperjelas lagi seperti itu, ya. Kalau untuk ini belum diperiksa ya, untuk Bu Tita belum diperiksa. Terima kasih, saudara Kasih Subagiono. Ada pertanyaan untuk saksi? Terima kasih yang mulia. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan saudara? Tidak ada tanggapan. Terima kasih. Saudara terdakwa Muhammad Hatta, ada pertanyaan untuk saksi? Izin yang mulia, untuk saat ini pertanyaan dan tanggapan tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran saudara ya, walaupun saudara sibuk sebagai anggota dewan ya, saudara masih menyempatkan diri untuk menghadiri persidangan walaupun saudara saksi tambahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara untuk memberi keterangan di depan persidangan. Terima kasih Pak, ini tolong diambil, jangan lupa. Baik, terima kasih. Baik, saudara bisa meninggalkan tempat. Baik, terima kasih. Langsung Pak. Baik, penuntut umum, silakan saksi yang lain dimasuk bersamaan. Sampaikan. Panggil semua. Mohon izin Ketua Majelis, tadi baru saja kami dapat informasi untuk saksi Fuad Aisan Mansur. Kami baru informasi sore ini beliau ada saudara saksi. Tolong petugas dibantu penuntut umum untuk menghadirkan saksi tadi yang sudah disumpah. Masih ada berapa ya? 3 lagi ya. 1 udah hadir.
Kembalikan. Maka itu besoknya saya kembalikan, dan semua yang terkait dengan dana yang dari Kementerian Pertanian itu kita kembalikan. Kita nggak tahu bahwa itu uang asal usul dari mana, kita nggak tahu. Tapi secara moral tanggung jawab saya sebagai bendahara umum mengembalikan itu semua. Dan lagi-lagi Partai Nasdem tidak pernah tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi di sidang dinyatakan bahwa ada pembagian sembako, telur, dan sapi. Tidak ada koordinasi dan tidak ada laporan kepada Ketua Umum saya. Jadi tadi juga dipertegas oleh Pak SCL bahwa jangan disamakan antara partai dengan ormas terkait dengan saya partai. Maka itu menjelaskan Pak SCL bahwa partai tidak terlibat di dalam urusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak SCL sendiri. Nah, ini kan yang beredar bahwa selama ini selalu seolah-olah Partai Nasdem. Institusi jangan pernah disalahkan. Kenapa? Karena itu ada oknumnya di dalam. Kita nggak mau, kita mau lurusin, saya mau lurusin di sini hari ini di sidang yang sudah selesai. Kita pengen bahwa masyarakat memahami bahwa Partai Nasdem tidak memberikan perintah lisan atau tulisan terkait apa yang dilakukan oleh kementerian waktu itu Pak SCL. Jadi saya meluruskan bahwa ini adalah partai tidak ikut terlibat di dalamnya. Demikian. Bang, dari CNN, Bang, tadi kan Abang bilang di ruang sidang juga dijelaskan bahwa partai tidak mengetahui apa yang dilakukan saya Partai Garnita. Apakah kemudian eksisten? Dan kebetulan anaknya mantan Menteri Pertanian, yang tadi saya sampaikan bahwa antara bapak dengan anak, ya ini kan tidak ada kerjasama yang resmi. Tapi karena bapak sama anak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat melalui saya partai. Lagi-lagi saya lurusin, Partai Nasdem tidak terlibat dalam terkait kegiatan Kementerian Pertanian. Bang, pekan lalu kan Bu Joyce juga mengatakan bahwa sudah melakukan kegiatan tersebut kepada Pak Surya Paloh. Tadi Bang Roni membantah bahwa nggak ada. Uang kita, saya sebagai bendahara umum aja melaporkan kepada Ketua Umum itu perlu waktu. Lagi mana seorang Joyce yang melaporkan itu gampangnya? Enggak. Saya bantah itu. Semua yang dilakukan oleh Joyce saya bantah. Pak, tadi sebelumnya Bu Joyce juga bilang kalau misalkan pendanaan uang 1.850 juta itu diketahui oleh Wasekjen juga. Ya kalau masalah diketahui kan namanya ngobrol-ngobrol biasa. Itu kan obrolan, nggak semestinya kayak resmi diketahui atau terlapor, nggak ada. Terkait tadi teman-teman lihat bahwa ada penerimaan dari Partai Nasdem, ya namanya staf akunting. Dia kan selaku pekerja yang kita gaji, yang dimana menerima dengan administrasi. Tapi dia nggak tahu duit itu dari mana, asal-usulnya apa. Nah karena itulah secara administrasi Pak Hakim juga menyampaikan semua harus tercatat. Karena tercatat, tapi asal-usul uang yang diberikan itu kita sama sekali nggak tahu. Satu lagi soal pengembalian dana kan tadi rincian itu 860 juta, rincian itu 850 juta itu kan yang dikembalikan. Iya. Nah sedangkan terakhir dikabarkan juga dari Kementan itu menyalurkan 850 juta, dari 50 juta lagi itu untuk yang dipotong ya. 30 juta lagi gimana? Itu nggak tahu. Jadi diarahkan nama partai cuma pokoknya kembaliin sesuai dengan perintah penyidik KPK waktu itu. Ya, oke.